Arden Radio. Arden still alive. ardenradio.com. Kamu tahu nggak insan muda? Salma juga nggak tahu sih, soalnya jodoh kan nggak ada yang tahu. 105.9 Stay cool and lovely. Ardan Radio. Jodoh boleh nggak ada yang tahu insan muda, tapi jangan sampai kamu nggak tahu tentang info-info terbaru di minggu ini karena bakalan Salma updatein di Saturday Santai Terus Tapi Update. Dari jam 1 sampai jam 3 sore nanti insan muda Salma bakalan nemenin kamu sambil OTW malam mingguan ya di hari Sabtu yang cerah dan panas banget ini pastinya Leon Arden Radio. Aku tak berdaya. 105.9 FM Arden Radio, Arden Still Alive insan muda. Ditemenin sama Salma nih di Saturday Santai Terus Tapi Update. Maaf ya, minggu lalu Salmanya absen dulu insan muda soalnya ada kerjaan. Jadi minggu lalu sama Pamungkas nih. Tapi minggu ini udah balik lagi sama Salma dong pastinya ya. Dari jam 1 sampai jam 3 sore nanti. Selain nemenin kamu sama lagu-lagu yang cool and lovely nih insan muda, pastinya juga bakalan ngupdatein kamu tentang info-info terbaru yang ada di minggu ini. Jadi jangan sampai ketinggalan nih ya, karena bakalan aku updatein nanti sama kamu pastinya di Saturday Santai Terus Tapi Update. Aku juga bakalan puterin lagu-lagu yang cool and lovely nih ya insan muda yang bisa kamu requestin juga sama Salma di WhatsApp-nya Arden 0812-201-1059 ya insan muda. Pastinya kita bakalan seru-seruan hari ini di hari Sabtu yang super duper hot banget ini insan muda. Aku tadi di jalan waktu pas mau OTW ke Arden nih, aku benar-benar ngerasa kayak gila, panas banget siang ini. Ini nggak tahu ya, mungkin karena kemarin aku tuh siangnya di dalam ruangan terus, jadi nggak gitu kerasa mungkin ya insan muda. Tapi aku ngerasa kayak hari ini tuh sumpah panas banget, nget. Cahaya mataharinya, terus hawanya juga. Bangun tidur juga rasanya kayak kok agak-agak pusing dikit gimana gitu kan. Ini pengaruh cuaca mungkin ya insan muda yang kemarin-kemarin tuh sempat udah cerah beberapa hari nggak hujan. Tiba-tiba kemarin hujan lagi sorenya, hari ini panas lagi. Ya udah deh, buat kamu juga jangan lupa ya buat selalu jaga kesehatan insan muda dan pastinya jaga mood kamu biar kalau moodnya bagus, sehat juga insan muda biasanya. Requestin aja ya lagu sama Salma. Aku tungguin pastinya di Saturday Santai Terus Tapi Update sampai jam 3 sore nanti. Kabar duka paling medaku lega. 105.9 FM Arden Radio, Arden Still Alive insan muda. Masih ditemenin nih sama Salma di Saturday Santai Terus Tapi Update. Dari jam 1 sampai jam 3 sore nanti nih insan muda nemenin kamu sama info-info terbaru di minggu ini. Tapi sebelum Salma kasih tahu kamu info-infonya ya insan muda, mau nyapa dulu deh buat kamu yang lagi di jalan, lagi OTW. Lagi OTW kemana sih? Jam makan siangnya udah lewat nih. Harusnya sekarang OTW mau jalan kali ya. Jalan, nonton, cari parkiran di mall yang susah banget itu insan muda kalau weekend. Semangat ya buat kamu yang sekarang lagi muter-muter keliling mall, lagi cari spot kanan kiri untuk parkir. Semoga cepat dapat parkiran dan bisa jalan-jalan nih ya.
nikmatin weekend kamu pastinya kan, mumpung masih hari Sabtu gitu ya di kota Bandung tercinta kita ini. Nih, minggu ini tuh minggu sebelum long weekend di minggu depan ya insan muda. Minggu depan kayaknya bakalan lebih wow lagi liburannya karena ada 4 hari long weekend dari hari Sabtu, Minggu, Senin, sampai Selasa. Jadi enjoy dulu deh buat kamu yang weekend ini emang libur juga, terus bisa jalan-jalan juga. Tapi kalau kamu gak libur ternyata hari ini semangat ya insan muda yang lagi ngejar cuan, yang lagi ngejar masa depan juga insan muda, apalagi buat kamu yang mau ngehalalin si dia. Cie, semangat ya. Soalnya kan menikah bukan cuma soal nyiapin gedung yang megah atau gaun yang indah, tapi juga tahu gak sih harus nyiapin kebutuhan tubuh yang prima insan muda. Makanya buat kamu nih yang lagi siap-siap menuju hari bahagia, ada kabar spesial nih. Mayapada Hospital Bandung hadir di Grand Royal Wedding Expo 2026, pameran pernikahan terbesar bertaraf internasional di Bandung. Mulai tanggal 5 sampai 7 Februari 2026 di Haris Hotel and Conventions Festival Citylink Bandung insan muda. Di sana Mayapada Hospital Bandung tuh siap banget nih buat nemenin calon pengantin dengan edukasi kesehatan pranikah dan pasca menikah. Mulai dari medical check up pranikah, program fertilitas, layanan kebidanan dan kandungan, sampai konsultasi nutrisi untuk persiapan kehamilan. Nggak cuma itu ya, ada juga mini medical check up on-site, screening sugar clinic berbasis AI, cek BMI, hingga berbagai paket kesehatan yang eksklusif. Jangan lewatin juga nih ya, ada health talk barengan sama dokter spesialis nih. Diantaranya tuh ada talk show Nutrition as the Foundation of a Healthy Marriage and Pregnancy barengan sama Dr. Sheila Stefani M. Gizi SPGK IVOCA Vinem, Kamis 5 Februari 2026. Dan juga ada talk show Planning Love, Planning Health barengan sama Dr. Santi Maria Burhanuddin SPOG Jumat 6 Februari 2026. Jadi yuk kunjungi boothnya Mayapada Hospital Bandung di Grand Royal Wedding Expo 2026. Mayapada Hospital Bandung, teman sehat gue. Itu ya insan muda, jadi masih ada waktu buat kamu kan buat datang ke acaranya karena masih sampai hari ini dan acaranya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kemarin Salma udah mampir ke sana juga ya insan muda ke boothnya Mayapada Hospital Bandung. Jadi jangan sampai lewatin kesempatan kamu buat datang ke sana dan dapetin promonya juga sekarang insan muda. Kamu juga ya jangan lewatin kesempatan kamu buat request lagu sama Salma ya. Siang ini di Saturday santai terus tapi update. Masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti pastinya Lian Arden Radio barengan sama Salma. Buat barengan sama Salma insan muda di Saturday santai terus tapi update dari jam 1 sampai jam 3 sore nanti nemenin kamu sama info-info terbaru di minggu ini insan muda. Dan barusan aku puterin satu lagu dari Tensi and GMC yang judulnya Bintang 5 Tapi Ku Bukan Ancaman. Cila asik banget ya didengerin siang menuju sore kayak gini insan muda. Nyemangatin kamu juga deh buat yang lagi panas-panasan di jalan lagi macet-macetan di jalan insan muda, atau mungkin kamu yang lagi gak libur gitu ya hari ini alias masuk kerjaannya. Duh semangat deh, semoga lancar ya kerjanya insan muda. Apalagi buat kamu para pelaku UMKM yang mungkin gak punya hari libur bahkan ya. Pelaku UMKM pasti relate deh, realita harian UMKM, pagi produksi, siang packing, sore langsung kirim, malamnya datang lagi stok baru insan muda. Dan kirimannya tuh gak cuma 1-2 dus lagi, tapi sampai ratusan dus ya. Makanya kamu tuh harus pinter-pinter pilih jasa kirim dan layanannya. Harus pilih yang aman, terpercaya, dan pastinya hemat biar gak boncos. Untungnya nih, JNE punya 2 solusi buat kiriman gede, yaitu JTR dan FTL. Nih, beda kebutuhan ya beda solusi, tapi sama-sama jadi andalan. Kalau kamu pelaku UMKM yang kirim barangnya banyak, dimensinya besar, atau kirimannya berat dengan tarif yang lebih terjangkau, pilih JTR atau JNE Trucking. Kapasitasnya tuh sampai 10 ton dengan skema share load, pas banget nih buat restock toko atau kiriman rutin ke tempat tujuan kamu. Tapi kalau kamu tuh lagi pegang order besar, proyek, atau kejar deadline yang ketat, saatnya pakai FTL atau full truck load.
Satu truk tuh full khusus buat kiriman kamu. Nggak digabung, nggak transit. Kapasitasnya juga bisa sampai 30 ton. Dan jadwalnya tuh fleksibel sesuai dengan kebutuhan bisnis kamu. Tinggal pilih ya yang mana yang cocok buat bisnis kamu. Sama-sama kiriman gede, tapi beda kebutuhan. Jadi, apapun pilihan kamu, JNE siap buat bantu bisnis kamu bergerak lebih jauh. JNE, Connecting Happiness. Insan muda pastinya ya, Salma juga pengen bikin kamu happy sore hari ini pakai lagu-lagu yang cool and lovely. Pastinya insan muda yang bisa kamu dengerin juga di websitenya Arden di www.ardenradio.com. Atau boleh juga nih insan muda kasih tahu sama Salma pengen request lagu apa di 0812-201-1059 insan muda. Boleh requestin lagu barat, Korea, Indonesia juga boleh insan muda. Pasti sampai jam 3 sore nanti ya aku bakalan temenin kamu di Saturday. Santai terus tapi update Arlian Arden Radio. 105,9 FM Arden Radio, Arden Still Alive insan muda. Masih barengan sama Salma nih di Saturday. Santai terus tapi update, temenin kamu dari jam 1 sampai jam 3 sore nanti pastinya insan muda. Weekend gini gimana sih agenda kamu biasanya insan muda? Kalau Salma nih ya, di seumurannya Salma sekarang banyak banget nih yang kalau weekend itu bagiin undangan alias ini ya reuninya biasanya di kondangan temen gitu. Banyak banget yang merit nih teman-temannya Salma insan muda. Jadi buat kamu yang lagi preparation buat merit juga nih ya, semangat. Dan Salma masih mau ngingetin juga ya, kalau menikah kan bukan cuma soal nyiapin gedung yang megah atau gaun yang indah gitu insan muda, tapi juga nyiapin tubuh yang prima. Makanya buat kamu yang lagi siap-siap menuju di hari bahagia nih insan muda, ada kabar yang spesial banget khusus buat kamu. Maya pada Hospital Bandung hadir nih di Grand Royal Wedding Expo 2025, pameran pernikahan terbesar bertaraf internasional di Bandung. Mulai tanggal 5 sampai 7 Februari 2026 di Haris Hotel and Conventions Festival Citylink Bandung. Di sana Maya pada Hospital Bandung tuh siap buat nemenin calon pengantin dengan edukasi kesehatan pranikah dan pasca menikah. Mulai dari medical check up pranikah, program fertilitas, layanan kebidanan dan kandungan, sampai konsultasi nutrisi untuk persiapan kehamilan. Gak cuma itu, ada juga mini medical check up on-site, screening sugar clinic berbasis AI, cek BMI, hingga berbagai paket kesehatan yang eksklusif. Jangan lewatin juga ya Health Talk barengan sama dokter spesialis. Di antaranya ada talk show Nutrition as the Foundation of a Healthy Marriage and Pregnancy barengan sama dokter Sheila Stefani, MGZ, SPGK, IVOCA, Vinem, Kamis 5 Februari 2026. Ada talk show lainnya juga nih insan muda yang judulnya Planning Love, Planning Health barengan sama Dr. Santi Maria Burhanuddin, SPOG, Jumat 6 Februari 2026. Jadi yuk, kunjungi boothnya Maya pada Hospital Bandung di Grand Royal Wedding Expo 2026. Maya pada Hospital Bandung, teman sehat gue. Kamu juga ya, jaga kesehatan insan muda, apalagi akhir-akhir ini lagi sering-seringnya ganti banget cuacanya. Misalnya nih, siang hari ini panas, nanti sore bisa aja hujan deras. Kita jaga kesehatan nih ya. Jaga mood kamu juga pastinya sambil requestin lagu sama Salma di Saturday. Santai terus tapi update di 0812 201 1059. Di jam 2 ini Salma juga gak bakalan sendirian aja insan muda, karena nanti Salma bakalan ditemenin sama seseorang, gak seseorang, tapi beberapa orang yang spesial banget. Dari mana ya? Mending kamu cek aja deh Instagramnya Arden di @ardenradio insan muda, dan tungguin surprise-nya di Saturday. Santai terus tapi update. Saja 105,9 FM Arden Radio, Arden Still Alive insan muda. Masih ditemenin nih sama Salma di Saturday. Santai terus tapi update. Tapi sesuai janji Salma tadi nih insan muda, di jam 2-nya Salma tuh gak sendirian aja, karena Salma ditemenin sama teman-teman dari cast dari Titip Bunda di Surgamu. Halo. Hello. Hai, ya ampun. Ini aku barengan sama, aku manggilnya malah kayaknya om tante aja kali ya, om tante. Bagusnya sih kakak aja. Kakak ya. Kakak lah kayaknya, cuma kelihatannya kalau dari looks mah beda setahun 2 tahun lah ya. Kak aja. Kakak aja. Oke. Sekarang Salma barengan sama Widi, ini aktor dan aktris yang legend banget ya di industri film Indonesia. Ada Kak Ikang dan juga Kak Mary. Halo, selamat siang. Halo. Gimana kabarnya kakak-kakak? Baik. Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah. Baik Mbak. Mbak, kita panggil dia Mbak. Mbak. Baik Mbak. Baik, Mbak. Oke. Aku barengan sama Kak Mbak Ika. Salma. Mbak Iya, Salma. benar Mbak Salma. Berarti kamu dapat 5. Kenapa tuh? Salah 5. Karena Salma. Salah 5. Salma. Kalau Nilainya 5 jadi. Ikan. Oke. Jangan tua-tua banget. Lucu ya? Bercandaannya Oh, iya, jangan iya, tua-tua ketahuan umurnya. Gak apa-apa. Bercanda apa? Zaman now gimana? Jangan now gimana? Gimana? Gue pengen tahu. Enggak tahu. Gimana sih kalau versinya Gen Z gitu ya? Kalau kemarin aku scrolling TikTok nih ya, Iya. klipnya Kameri itu yang lama banget itu sempat viral lagi. Ya. Yang harum itu cuma ya itu. Iya, betul sekali. Kayak itu mungkin ada beberapa dari gennya Salma, Gen Z nih ya, yang grew up nonton series itu. Betul, Dulu betul. banget Insan Muda ya. Pasti kamu juga notice lah ya. Oke, dan kali ini nih ya, Kameri dan Kak Ikang datang ke Ardan Radio khusus banget di Kota Bandung mau kenalin film terbarunya yang judulnya Titip Bunda di Surgamu Insan Muda. Boleh diceritain dulu dong sama Insan Muda tentang karakter yang dimainin sama Kameri dan Kak Ikang nih. Mungkin mau dari siapa dulu nih? Meriam dulu. Oke, Kak Biasa. Meri. Ladies first. Sikat. Nanti kalau dia udah abisin, gue tinggal sisanya doang. Tinggal bener gitu aja. Oke. Kalau aku ini memerankan Bunda Moza di Titip Bunda di Surga, seorang ibu yang punya anak 3. Bapak satu. Punya anak 3 dan bapak 1. Bapak 1. Oke. Anaknya diperankan oleh Aca, Kevin Julio, sama Abun. Oke. Yang Gen Z-nya Abun. Gen Z-nya Abun. Iya. Bunda Moza ini adalah seorang ibu yang soleha, yang baik, yang lembut, yang sayang sekali sama anak-anaknya dan ingin sekali, memikirkan sekali gitu kehidupan anak-anaknya. Oke. Tapi juga dengan didikan yang cukup keras. Sehingga ya ada bahasa yang tidak dimengerti oleh anak-anaknya. Jadi sebenarnya intinya di film ini adalah menceritakan miskomunikasi antara lintas generasi. Oke. Karena semua ya orang tua punya bahasa sendiri, anak-anak pun dengan beda-beda generasi juga mempunyai bahasa sendiri. Dan ini ceritanya menemukan sebuah kondisi, anak-anak itu menemukan sebuah kondisi yang dimana mencari solusi yang akhirnya bisa menyatukan bahasa. Oke. Bahasa oke. keluarga ini gitu loh. Oke. Ya walaupun dengan terkuaknya luka dan trauma dan sakit hati, tapi akhirnya juga bisa menjadi sebuah keluarga yang bisa saling mengerti dan saling paham dan saling menghormati. Oke. Komunikasi sih sebenarnya. Betul. Karena kalau nggak dikomunikasikan dari dua belah pihaknya juga gimana caranya Kita nggak masing-masing bisa tahu. membaca pikiran orang. Betul Dan- banget. Dan yang sedang banyak dialami anak-anak sekarang adalah susahnya berkomunikasi sama orang tua, sama kakak atau sama ya saudara-saudara yang lain lah. Betul. Oke, itu kalau dari Keren ya itu bahasanya. Mantap. Bener-bener struktural bener. Oke, kalau dari Soalnya kalian kalau gimana? begitu Ikang udah ngomong udah paps. Udah kacau. Jadi gua gampangnya ini kalau bahasa pasarnya begini nih gua. Itu tadi bener ceritanya seperti itu, Oke. bahasa kerennya kayak gitu. Jadi ceritanya tuh problemnya tuh adalah kita nih keluarga yang sederhana sebenarnya. Oke. Iya, betul. Sederhana, kita saling mencintai mulai dari awal kita berdua. Udah gitu kita punya warung soto berdua, kita bangun rumah semua tangga dari zero, ini iya. dari tahap ke tahap. Udah gitu kita punya tabungan yang nggak banyak juga ya. Oke. Semuanya itu buat keluarga biar maksudnya tuh keluarga tertata dengan baik lah, aman gitu. Kalau ada apa-apa ini ada tabungan gitu. Begitu juga pendidikan anak dan sebagainya gitu loh. Oke. Nah suatu saat nih anak-anak udah pada gede dan masing-masing udah punya pekerjaan dan punya permasalahan di pekerjaannya masing-masing. Oke. Itu mulai dari situ. Aha. Jadi dari situlah miskomunikasinya tuh karena tekanannya begitu tinggi dari luar mereka masing-masing. Mereka jadi berpikir pintas, ini orang tuanya gimana, nggak bisa gua andelin. Oke. Gitu ya kira-kiranya. Oke. Bahasa okemnya kayak begitulah Bahasa kira-kira. okem. Nah di situ mulai yang pertama punya gesekan sama kita, yang kedua juga
dan ketiga juga. Di antara mereka juga punya gesekan. Karena ternyata ya, Mary ya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga tuh punya kenangan yang berbeda-beda. Oke, Iya, punya permasalahan iya. masing-masing Nah. juga Iya, punya gitu. luka. Nah, Iya, punya iya, luka iya. masing-masing. Punya luka masing-masing juga. Oke, oke, oke. Nah, itu yang menambah problemnya itu juga. Oke. Sampai ke puncak problemnya, disitulah yang paling seru gitu. loh. Oke, di situ yang Situ paling berkumpul serunya. Semua permasalahannya. Kita nggak boleh terlalu banyak bercerita karena Iya. Spoiler. Pokoknya di situ enaknya ke nontonnya. Oke, oke, oke. Dan aku pikir ini bagus banget karena tadinya gue pikir masa iya nih terjadi sama keluarga seperti ini. Oke. Tapi ternyata begitu gue masuk role gue ya, itu sangat mungkin terjadi. Oke. Ya itu dia, karena masing-masing itu berkembang sendiri-sendiri, punya tekanan masing-masing, akhirnya punya solusi masing-masing. ya dan juga kekurangan komunikasi itu. Itu. Jadi, Betul, karena terlalu sibuk kan semuanya kerja. Kita kerja buat anak, tapi anaknya nggak tahu nih. Ya anak-anak soalnya punya impian sendiri, punya ambisi sendiri, sementara orang tua punya ekspektasi sendiri Betul. gitu. Dan ekspektasi itu merupakan kayak judgement tersendiri bagi anak-anak. Padahal sebenarnya ya dari pihak orang tua seharusnya sih memberikan harapan dari orang tua begini, bukan ekspektasi. Gitu. Betul, Harapan sama ekspektasi kan beda. Gitu. Iya, iya. Jadi iya. ya beban-beban begitulah yang Oke. memang terjadi sekarang. Iya. Jadi memang It could be happen to our family. Oke. Ya. It could Jadi itu ya. happen. Jadi nah ini kan nanti tuh kita akan keluarin 26 Februari. Iya, oke. Jadi Februari itu tuh filmnya Meriam semua tuh. Iya juga lah itu. Siap, Tapi yang siap. paling bagus yang sama gua. Oh iya deh, yang Mary, ini yang ya? paling Bener nggak, bagus ya. Dan ini adalah sebuah film keluarga yang memang Oh, pas betul. banget juga tayangnya menjelang Lebaran. Menjelang Betul. Jadi Lebaran. memang adalah tontonan yang memang selayaknya ditonton oleh keluarga. Betul, Jadi betul. ajak teman-teman ajak saudara-saudara, orang tua mengajak anak mengajak orang tua. Benar Supaya banget. mudah-mudahan juga film ini juga bisa menjadikan sebuah solusi bagi orang yang sedang Benar. kesusahan berkomunikasi di antara keluarganya. Benar banget. Tapi ini Ya. dari point Dan of juga view kan anaknya nanti ya. pada saat itu kan kita berpuasa ada yang namanya ngabuburit. Oh iya, Nah, benar. jadi ini jadi pas bener nih. Aha. Pas bener pada saat ngabuburit kan itu biasanya orang kalau puasa banyak dengan keluarga kan. Betul, betul, Jadi betul. kumpul dengan keluarga ya nonton aja nonton. Betul. Ini bagus soalnya Yes. film kita nih. Betul, Penuh betul, dengan betul, pesan, betul. pendidikan dan sekaligus dramanya wah luar biasa. Dramanya luar biasa banget. Ratu Salma drama, udah Meriam sempat kan. Ratu drama. Wow, jadi Salma udah sempat lihat trailernya juga tadi ya Insan Muda, dan ini kalau misalnya dari point of view anak ya, Salma sebagai anak nih, aku Betul. tuh Anak ngerasa Gen Z. nggak anak Gen Z lagi kan? Nah di Bener. film Nah, ini coba. yang memberi solusi Coba. juga anak Gen Z Anaknya Gen yang Z. tidak pikir panjang. Aduh. Enggak, mungkin tiap orang kan beda juga nih ya Insan Muda, point of view dari anak pertama, kedua dan ketiga. Dan waktu Salma lihat trailernya itu aku ngerasa relate banget karena setelah Salma ngerantau 6 tahun di luar kota nih, balik lagi ke rumah, itu komunikasi sama orang tua lumayan susah. Betul. Nah, ya itu kan? dia aku langsung ngerasa kayak klik banget dari point of view anaknya ya. Iya. Sangat Dari point of view relate anaknya, ya. dan memang butuh adjustment banget buat berkomunikasi sama orang tua. Nah, kitanya juga sebagai anak memang harus banyak sabar-sabar juga. Nah itu dia, Gitu. sama orang tua juga harus banyak sabar Benar, sama benar, benar. anak-anak. Ya karena kan namanya juga ya kayak apa di film-film kita ini kan orang tuanya Gen X. Betul. Gen X. Udah gitu Aca sama Mm-mm. Keju Milenial. Milenial. Abun Z. Gen Z. Iya. Jadi memang bahasanya kan beda-beda dan cara Betul. berpikirnya juga beda-beda gitu loh. Seru. Nah kita yang Gen X juga kan terkaget-kaget lompat langsung ke Gen Z juga kan kaget-kaget Betul, gitu loh. betul. Dengan bahasa yang totally beda gitu. Dan di sini nih ada ya biasa kan keluarga yang sederhana gitu ya, Gen X itu kita kan terlalu percaya diri, kita membangun rumah tangga sedemikian sulitnya, kita yakin dengan rencana-rencana kita semua gitu. Karena kita Tapi- melalui proses yang lumayan. Betul, kan? Tapi pada akhirnya begitu ada perubahan itu, nah si ibu ini yang tadinya keras dan yakin dengan apa, kan dia yang jadi panglimanya dia Wih, nih. di Ya kan? panglima Biar gimana rumah kan tangga. namanya juga kan titip ya surga. Jadi ibu kan biar gimana kan di rumah tangga tuh yang paling utama lah gitu ya. Oke. Nah, justru dia yang punya pikiran wah ini perlu lagi melakukan
rekonstruksi. Waduh, kayak Rekonstruksi Maksudnya bahasa. dibicarain Komunikasi. kayak kabinet ya, rekonstruksi Bukan, nih. maksudnya dibicarain lagi yang tadi Iya, udah kita tata, betul. udah gitu satu-satu anaknya dia ngomong lagi. Oke, Dia oke. lagi satu ini kondisi Iya. seperti ini masih cocok apa enggak? Oke. Tapi ya Itu- tetap itu aja kan- itu apa nah, itu kita juga pendidikan di situ. akhirnya juga ya menemukan jawaban ya kita nggak bisa dengan memaksakan kehendak kita. Ya. Oke. Tetap aja kita harus ya sebagai orang tua juga harus lentur lah, harus bisa mengikuti zaman. Betul. Karena ya itu semua anak-anak kan punya kehidupan masing-masing, kehidupan sendiri. Ya kalau memang apa sesuai dan membuat mereka bahagia dan bangga ya kenapa kita nggak dukung gitu. Betul, gitu insan muda. Ini aku dengernya nyaman banget karena memang sebenarnya itu yang dipengenin sama semua anak-anak, terutama mungkin Gen Z kali ya. Iya. Karena Gen Z itu suka kebebasan. Iya. Gitu. Jadi aku ngerasa mungkin aku bisa relate sama anak ketiganya nih. Bener-bener. Ah, iya. Film Si Abun. Titip Bunda di Surgamu sama Iya. Kak Abun nih ya. Aku Iya, kayaknya Abun yang jadi Azam. Abun yang jadi Azam. Oke, aku bisa relate sama karakter Jadi Azam. benar. Jadi di sini dia menjalankan tokoh dia tuh seolah-olah dia kayaknya ngawur tapi benar. Oke. Jadi ada hal yang benar gitu. Kalau sudah dipahami. Kalau sudah dipahami. Itu Oke, yang oke. serunya oke. di situ kan. Iya. Oke, mungkin Gen Z itu butuh ini aja sih ya. Kalau misalnya pengen sesuatu itu harus dipikir panjang dulu Pikir aja panjang ya. dulu, Dipikir panjang betul. dulu. Nih, insan muda tadi udah di-spill banyak banget gitu ya tentang film Titip Bunda di Surgamu ini. Tadi udah ngomongin karakternya juga yang kayak gimana sih sebagai seorang ibunya, sebagai seorang bapaknya juga, dan di-spill dikit tentang anak-anaknya tuh kayak gimana nih ya. Tapi nih, ada pengalaman pribadi nggak yang membantu kakak-kakak dalam mendalami peran Thank ini you, nih? thank you. Kalau aku ya aku masuk aja ke dalam karakternya dan tapi aku juga dibantu sama teman-teman cast yang lain. Oke. Jadi yang aku ngerasain di judul ini adalah bonusnya adalah kita mendapatkan chemistry yang luar biasa. Karena chemistry itu nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa direkayasa, nggak bisa diactingin. Chemistry itu ada atau enggak gitu. Dan Oke. itu yang aku dapet sama Ikang sama yang lain-lain juga. Dan bahkan sama Abun yang tadinya waktu reading tuh kita melihat kok nih anak, aduh nih nggak dapet nih anak. Main-main ini mulu ya, gimana? gak pernah konsen. Justru dia kayak ya ngelihat kita aja nggak berani atau aku nggak tahu nggak berani atau nggak mau atau nggak apa gitu loh. Atau Tapi begitu reading terakhir, big reading sebelum kita syuting, wah beda nih. Maksudnya kita rangkul dia juga nyambut Iya. rangkulan kita gitu. Oke. Di sana kita bisa akhirnya waktu syuting kita bercanda, kita main game sama-sama, kita makan bareng dan semua. Itu yang aku rasain di judul ini adalah chemistry-nya yang luar biasa, dan aku rasa juga penonton akan bisa merasakan juga oh ini benar-benar kayak family banget, kayak keluarga banget gitu. Oke, dan ini pastinya cocok banget sih buat ditonton ya barengan sama Banget, keluarga banget, insan iya. muda. Kayak yang tadi Kak Ikang bilang juga kan, nanti pas ngabuburit mah banyak Pas, waktu kosong sambil Betul. nunggu jam buka puasa. Iya. Ajakin keluarga kamu buat nonton film ini. Titip Aku Bunda kan di ditanya Surgamu. tadi pengalamannya tadi. Ih, belum Kan dong, tadi sabar. baru jam. Abis ini Oh. gitu. Ini kayak Gen Z nih. Baru mau bridging Kayak ke Gen sana. Z. Kak Ikang sabar dong. Iya benar. Habis dipanggil Kak jadi so nakal gitu. Kalau enggak dipanggilnya biar Sunda banget mah AA atau AA ya, AA ya. Oke, kalau Ikang gimana nih? Ada nggak sih pengalaman pribadi di dalam membantu mendalami karakter peran sebagai bapaknya? Iya sebenarnya sih ya itu pendekatannya kan pertama emang karakternya beda gue Iya. sama si Akbar di sini. Oke. Akbar tuh orangnya dia lurus banget dan Oh. dia ya tukang soto lah. Oke. Ya, tapi Dan- nggak maksudnya orangnya juga benar-benar yang lurus Iya, banget. Oh, lurus banget ya. Jadi di sini tuh untung makanya gue ketemu Miriam kan kita ketemu pertama kali main film kita bareng gitu. Sekarang kita sama-sama muda lagi kita ketemu ya. Aku yang perawanin dia. Kacau deh. Film pertamanya ngaku. Oh iya benar. Jadi apa ya aku juga kangen banget begitu ketemu Mer ngomongnya masih sama, masih sama. Dan dia juga bilang, lu di sini itu jadi tukang soto. Oke. Jangan terlalu pinter ngomongnya gitu katanya. Nah, itu penting banget ya. Dan dia juga menokohkan menjadi ibu soleha kan itu nggak gampang. Betul. Nah, dengan berbagai gerakan dia, matanya, Jalannya, matanya. Elegannya. Itu dia lakukan menurut gue tuh bagus banget.
Bukannya ini ada lo Mer ya. Thank you. Tapi kalau abis Makasih. ini lo mau kasih gua persenan juga apa-apa juga. Ya, benar. Wah, minta suap. Tapi keren dia. Iya, Keren. iya, iya. Maksudnya jadi di situ jadi bondingnya itu kerasa. Karena Iya. tokoh ibu ini kan emang dia jadikan titip bunda di surga. Mhm. Jadi tokohnya ini harus layak kan. Iya. Harus layak untuk bisa ditokohkan seperti itu. Jadi tokoh sentral gitu loh. Mhm. Dan itu dilakukan dengan pas banget sehingga ya, tadi Thank anak-anak you. juga yang tadi ya begitu jadi langsung masuk ke perannya masing-masing. Oke. Gitu kan? Nah, Mantap, keren banget Insan Muda. Aku juga bisa lihat chemistry dari bapak dan ibunya nih. Cie, jadi nggak sabar nih pengen nonton filmnya nanti. Ya udah nonton. 26 Februari 2026 Insan Yes, Muda ya. bener. Oke, abis ini kita masih bakalan ngulik lebih banyak lagi nih Insan Muda tentang film Titip Bunda di Surgamu ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama Salma, sama Kak Mary dan juga Kak Ikang di Saturday Santai Terus Tapi Update. 105,9 FM Arden Radio, Arden Still Alive Insan Muda. Masih barengan sama Salman nih nemenin kamu di Saturday Santai Terus Tapi Update. Gak sendirian aja nih Insan Muda, soalnya Salma udah barengan sama legend-legend perfilman Indonesia. Dan gak cuma legend aja sih Insan Muda, karena udah pernah main juga nih ke Arden Radio. Dan bahkan tuh pernah meet and greet juga ya di Arden Radio. Itu iya. di tahun berapa nih? Aduh, tahun 80-an. tahun 80-an. Tahun 80-an. Iya. Iya. Jadi kalau jadi kita kalau seandainya mau promosi album, Ardan tuh harus kita datang. Iya. Dan biasanya kita jumpa fans. Jumpa Oke. fans di sini Dan dari banyak banget. dia yang menentukan. kita tapi nggak di sini. sukses enggaknya. Ini udah pindah. Ini Dulu udah nggak di pindah. sini. Iya. Ini adalah tempat baru ternyata Insan Muda yang mungkin kayaknya Pokoknya mulai salam dari tahun sama Pak A.A. Arifin sama A.A. Daniel. asik. Dari Airang. Dari Aikang ya. Oke. Nanti kita salamin sama Pak Arifin ya. Ya, terus nih Insan Muda juga kita masih ngobrolin tentang film terbarunya dari A.A. Ikang dan juga Kak Mary, Teteh Mary. Yang judulnya Titip Bunda di Surgamu Insan Muda. Kalau tadi kita udah nge-spill gitu kan tentang karakternya kayak gimana, terus nge-build karakter dan chemistry-nya kayak gimana. Sekarang nih, boleh dikasih tau dong sama Insan Muda, aku juga penasaran sih. Dalam proses pembuatan filmnya nih ya, challenge terbesarnya tuh apa sih? Aku awal-awal kepikiran sekali waktu itu lokasinya. Lokasinya. Karena lokasinya itu kan di Semarang, full di Semarang. Oh. Kita di Semarang sama Bandungan. Waduh, lumayan nih. Hampir sebulan kita. Oke. Hampir sebulan. Dan pada saat itu aku juga ada lagi preparation film yang lain. Jadi aku bolak-balik. Oke. Satu malam di Semarang, balik ke Jakarta, balik lagi kayak gitu. Jadi tantangan yang utama sih itulah lokasi, tapi ternyata enak sekali. Dan aku sempat kepikiran, aduh ini di luar kota ribet juga nih ya. Tapi ternyata diulang lagi enak juga sih. Terutama di Bandungan enak banget. Adem ya di Bandungan ya? Adem banget. Jadi kita syuting tuh nggak pernah ada kaca, nggak ada keringet-keringet, nggak ada. Iya. Gitu, Oke. nikmat banget. Oke. Selain itu nggak ada tantangan, hanya itu karena semua Jadi dekat sini juga. Di Dekat sini. Bandung juga. Bandungan. Bandung. Bandungan. Iya bedaan doang. Oh iya. Kirain Bandungnya ini Bandungan Bali. Iya, kan? Bandung tuh. Wah, loncat-loncat kita beda-beda di Indonesia ya. Oh iya. Oke. Tantangannya nggak ada, yaitu karena itu yang kita temuin chemistry di cast juga. Jadi sangat menolong banget kalau memang kita cocok atau apa juga. Jadi everything went well deh, lancar semua, everything on time. Sama syuting sama sutradara aku pertama kali kan ada disutradarain sama Hani. Jadi awal-awalnya juga karena wah dengar Hani galak dan lain-lain segala macam. Tapi ternyata everything went well, baik banget. Dan syutingnya sehat, mulai pagi jam 11 udah balik ke hotel lagi. Wow. Jadi enak banget ya. Enak banget. Enak banget. Oke. Sebenarnya tuh semuanya kalau lo nya enak, semuanya enak pasti. Iya. Kalau Benar, enjoy benar. ya. Iya. Kalau kita enjoy bener sih. Benar-benar Iya, dan environmentnya oke juga, Oke semuanya lah. oke gitu. Kalau Ini dari Kak juga Ika apa gimana? mereka tuh nggak jadi anak-anak. Ini maininnya asik banget. Iya. Oke. Jadi kayak Tapi emang berasa kayak- bener-bener kayak anak-anak kita ya. Jadi gue kayak gila kan. bener. Kita yang woi, udah. udah. Nurut abis itu. Iya, dan apa tektokannya mereka asik banget gitu loh. Oke. Jadi wah itu
gak sabar aku tonton juga nih chemistry dari ketiga anaknya. Kan kalau misalnya di trailer tiga anaknya ini berantem kan. Nah, aku pengen lihat nih chemistry yang happy-nya tuh kayak gimana nanti Itu di dia filmnya. bener-bener kayak keluarga, lihat sendiri deh. Itu makanya aku bilang bonus karena jarang sekali bisa ngedapetin kayak begitu suatu film tuh jarang banget. Oke, wow. Nah, itu tadi tantangannya kalau misalnya buat Kamerima nggak ada something yang susah lah ya. Karena Aman semua, aza ya. semua bikin gampang. Semua bikin gampang. Semua cast bikin gampang, kru juga bikin gampang, lokasi bikin gampang. Kak Ikang bikin gampang nggak? makan melulu. Sumpah, aku tuh nggak nyangka kalau dia makannya segitu banyak. Kagak berhenti makannya. Ikan paus. Apa lu lihat ketemu pas sarapan makan. Pas makanan kecil makan. Siang makan. Dia juga cuma makanya dikit-dikit ngeselin. Aku dikit tapi sering. Oke. Itu kan bahasa Sundanya tuh pamali ya. Nggak ada nggak ada hubungannya. Maksudnya mahal-mahal makanya sedikit. Nggak ada. Iya, bukan Apa pamali, ya? ngeselin. Lebih kerugi sih Iya, kalau bener. misalnya mahal-mahal makannya dikit mah ya. Oke. Tapi kalau di Kameri nggak ada challenge apa-apa nih. Kalau misalnya di Kak Ikang gimana nih? Ada kendala nggak sih waktu pas proses syutingnya nih? Ya, enggak, kendala yang berarti sih nggak ada. Nggak ada juga ya? Bener-bener. Oke, jadi emang semuanya enjoy. Oke. Dan ya aku ya pertama kali nangis di film di situ lah. Oh. Iya. Oh my god, itu ya Iya, insan iya. muda. Kayaknya bakalan Iya. banyak adegan menyentuhnya juga nih. Ya, Kita family is like take that. one ya semuanya itu ya. Iya, family emang kayak begitu. Family is Keren. complicated tapi family is everything kan. Ini kan jenderalnya aja kuat. Jenderal. Bujen. Ibu jenderal kalau di rumah ya, benar. Sama sih kayak di rumah saya juga mama yang jadi kan dia jenderal. main film lainnya. Gue bilang gue ikut lo deh, gue main-mainnya juga. Hampir main juga gue. Gue jadwalnya gak masuk. Jadwalnya nggak ketemu, iya. Aduh, sayang banget. Walaupun di filmnya dia satu lagi lakinya begitu main langsung mati gitu loh. Ya Mere, gitu ya Mere. Iya, tapi lumayan sih, fast tracknya lumayan. Aduh, ternyata kayak Lucu ya, gitu lucu insan ya. muda. Jadi bisa nih kayaknya ketemu di project lain lagi juga kan. Amin. Wah, amin. Keren nih insan muda Mudah-mudahan. karena chemistry-nya nih Salma lihat secara langsung juga udah dapat banget kan, ini mah. makanya. Kalau misalnya bisa dibilang mah kayak kalau Gen Z ya bilangnya ini mah anak nongki. Asal jangan anak monkey, beda. Itu kayaknya artinya Oh, beda betul. banget deh ya. Cuma diganti M doang dari Iya, E. iya. Oke, Ya boleh. lebih cocok itu kayaknya kita. Ya. Oke, boleh dikasih tahu juga nih sama insan muda apa sih yang bikin film ini tuh beda sama film keluarga yang lainnya. Titip Bunda di Surgamu. Aku dulu ya. Nah, Mumpung boleh. ada jawabannya. Boleh Ya, kaitkan boleh, dulu boleh, nih. Natural. Wih. Iya, semua masuk akal. Walaupun kelihatannya tuh lebay, tapi masuk akal. Oke, Gitu loh. Natural banget. natural. Itu sih dari aku. Aku ngerasa kayaknya itu. Oke. Kalau aku sih emang sebuah film yang bikin kita kangen untuk pulang. Oh. Jadi emang kalau habis nonton film ini tuh kayaknya pengen ngerangkul ibu, pengen ngerangkul kakak, pengen ngerangkul adik. Itu dia sebuah film yang mengingatkan kita dan bikin kita kangen untuk pulang. Makanya cocok banget menjelang Lebaran ini karena emang buat orang-orang yang mudik atau misalnya orang-orang yang tidak bisa mudik, paling nggak bisa video call sama orang tua and say hi, mama I love you, ibu aku cinta ibu, aku sayang ibu gitu loh. Karena emang kita saling membutuhkan confirmation kayak begitu sih. Benar, validasi. Gitu. Validasi kasih sayang kasih gitu dari sayang, keluarga. ya, betul. Karena memang keluarga kan tempat untuk kita pulang ya kayak. Betul. Aduh, jadi kangen mama. Nah, Iya kan? abis ini Iya. WA lah mama. Iya, Benar. benar. Minta maaf Sama dulu kali ya. sayang, Iya. sayang. Iya, insan muda. Jadi inget nih kalau misalnya tadi pagi aku bikin mama sebel ya. Iya betul. Berantem-berantem Nanti iya. emaknya gitu ya. bingung, kenapa kamu udah habis duitnya gitu. Malah dikiranya ada tujuan lain ya. Iya. Oke. Padahal mah tujuannya pengen ngajakin mama nonton film ini Film nanti ini, di tanggal betul. 26 Harus ya, Insan Muda. janji ya. Iya, oke. Teman-temannya juga. Oke, Kak Ikang dan Kak Mary boleh dong ajakin insan muda buat nonton sekarang juga nih. Karena kalau kamu lagi nonton streamingnya nih, kita juga kasih lihat trailernya insan muda ya.
Tuh, boleh ajakin insan mudanya buat nonton Titip Bunda di Surgamu. Buat insan muda, hello. Jangan lupa ya, ayolah nonton Titip Bunda di Surgamu, sebuah film keluarga yang sangat manis dan cantik dan hangat. Dimulai tanggal 26 Februari menjelang Lebaran, ya buat ngabuburit gitu. Udah gitu ya buat mendekatkan diri kepada keluarga masing-masing dan semoga film ini juga bisa membuat gerbang komunikasi menjadi lancar di antara saudara-saudara dan orang tua. Oke, Kak Ikang silakan. Ya, buat semua keluarga Bandung yang saya cintai, ini pas banget deh. Karena ini ya peran yang kita bawakan di sini terjadi sehari-hari gitu ya, dan ini sangat mungkin terjadi di keluarga kita juga seperti ini. Dan ini jadi muatannya bagus sekali ya. Kalau kita nonton ini, saya yakin ini akan menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga buat kita. Oke. Sebelum itu terjadi, nah ini bisa nanti pada habis nonton film ini kita bisa evaluasi keluarga kita dalam kondisi seperti apa gitu. Oke, Keren. baik. Keren. Dan juga setelah dengar kita di sini, setelah itu ya telepon atau WA Mama lah. Say hi. Mama udah makan apa belum? Papanya juga deh kayaknya nanti iri. Papa udah makan. Hal-hal yang Kamu hal-hal udah- yang kecil tapi sangat berarti. Oke. Masih tanggal muda aku udah telepon mama. Iya buat orang tua juga please Iya. rangkul anak-anaknya. Iya, harus. Oke. Oh my god, dapat banyak kedua belah banget. pihak. Dapat banyak banget insight juga nih buat Salma sebagai anak hari ini Insan Muda. Terima kasih banyak ya Thank buat Kak Mary dan Kak you, thank Ikang. you. Ketemu Thank you tanggal so much. 26 Februari Ya. 2026 di bioskop Ya. terdekat kesayangan kamu Insan Muda Ya. di film Titip Bunda di Surgamu. Terima kasih ya Insan Thank Muda juga you. yang udah Thank you stay tune. Bandung, I love you. Thank you Insan Muda juga yang stay tune ya barengan sama Salma. Dan doain juga buat Salma pamit. Pokoknya stay cool and lovely. Bye bye and thank you so much. Stay cool and lovely. Ardan Radio. Wargi Bandung, hayu merapat. Kamu pernah ngebayangin gimana serunya siaran radio? Pengen nyoba pengalaman seru jadi penyiar radio? Ayo datang ke Radio Aircraft 2026 Bandung. Hadiri kick-off-nya Minggu 8 Februari 2026 di Ciamplas Walk, Bandung. Dihadiri juga oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia dan Wali Kota Bandung. Bakal ada banyak keseruan, mulai dari konvoi radio, pentas seni, dan hiburan lainnya. Keseruan berlanjut sampai tanggal 9 Maret 2026. Karena bakal ada siaran bareng 29 radio sekota Bandung, Radio Exchange Program, Talk Show and Creative Chat, dan nyobain siaran radio di booth studio radio terbuka. Cuma di sini kamu bisa nambah insight dan ketemu orang-orang kreatif Bandung. Jadi, jangan sampai kamu lewatin ya. Radio Bandung untuk Indonesia Kreatif. Acara ini dipersembahkan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, New Engine of Growth.